Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Matematika Tuntas. Bagi yang belum subscribe, silakan diklik subscribe-nya di channel ini. Dan tombol loncengnya jangan lupa. Sehingga apabila ada materi-materi pembelajaran yang saya upload, akan langsung kalian semuanya mengetahui. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng. Bahwa channel ini silakan saja bila ingin disampaikan ke teman-teman yang lain, saudara-saudara kalian, teman-teman di sekolah yang lain, silahkan. Ya, kali ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan membahas persamaan trigonometri, matematika peminatan kelas 11 IPA. Persamaan trigonometri, matematika peminatan kelas 11 IPA. Ya, lanjut. Sebelum kita masuk ke materi persamaan trigonometri, syaratnya kalian harus hafal dulu nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Karena kalau tidak ingat nilai perbandingan trigonometri, otomatis kalian tidak dapat menyelesaikan soal persamaan trigonometri. Nah, inilah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Contoh, sin 0 nilainya, sin 30 derajat setengah nilainya, sin 45 derajat setengah akar 2, dan seterusnya. Bisa juga pertanyaan dibalik, kosinus setengah itu berapa derajat sudutnya? Kosinus yang nilainya setengah, jawabnya 60 derajat. Sinus yang nilainya setengah akar 2, yaitu 45 derajat, dan seterusnya. Nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa ini harus dihafal, harus diingat. Kalau tidak, akan repot sendiri nanti urusannya. Lanjut. Nah, sekarang kita membahas persamaan trigonometri. Ada 3 bentuk persamaan trigonometri yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari. Pertama, bentuk sinus X sama dengan sinus P. Sinus. Di sini kita nanti diminta untuk mencari X. Misalnya, sin X sama dengan sin 30 derajat. Berapakah X-nya? Nah, berapa coba X-nya? Sin X sama dengan sin 30 derajat. Berarti X-nya? Ya, 30 derajat. Tapi bukan 30 derajat saja. Ya, bisa juga X-nya itu 150 derajat. Ya. Karena kalau 30 derajat itu kan di kuadran ke-1. Yang nilai setengah. Kalau dia di kuadran ke 2, maka X-nya itu 150 derajat. Nah, untuk lebih tepatnya, kita akan memberikan aturan atau rumusan. Nah, gini. Bila sin X sama dengan sin P, maka X itu sama dengan P. Tapi, ini bisa ditambah dengan periodenya sinus. Karena sinus itu periodenya 360 derajat. K-nya ini kelipatannya. Merupakan bilangan bulat, bisa 0, bisa min, bisa 0, bisa plus. Bilangan bulat. Ini kan untuk kuadran 1.
Jadi kalau sin X sama dengan sin P, berarti X-nya sama dengan P plus K kali 360 derajat. Karena periode sinus adalah 360 derajat. Atau, kurang keduanya, kurang kedua. X sama dengan 180 derajat min P plus kelipatannya. Jadi kalau X sama dengan P, maka X-nya sama dengan P plus K kali 360 derajat, atau X-nya 180 derajat dikurangi P plus K kali 360 derajat. Karena yang ini menyatakan di kuadran 1, ini menyatakan di kuadran ke-2. Karena sinus positifnya kuadran 1 dan ke-2. Bentuk yang berikut, kosinus X sama dengan kosinus P. Tentu saja X sama dengan P. Itu kuadran pertama. Nah, kosinus selain kuadran pertama ada juga kuadran ke-4. Jadi, nanti X-nya sama dengan plus P. Positif P maksudnya plus K kali 360 derajat. Itu kuadran satunya. Atau min P plus K kali 360 derajat untuk kuadran ke-4. K-nya sama bilangan bulat. Bisa min, bisa 0, bisa plus. Kelipatannya sama. Karena sinus dan kosinus periodenya 360 derajat. Yang ketiga, tangan. Tangan X sama dengan tangan P. Ya, tangan X sama dengan tangan P. Nah, di sini kita peroleh X sama dengan P plus K kali 180 derajat. Ini dia di kuadrannya kuadran ke-3. Ya, kalau kuadran ke-3, ya mau dari atas, ya. Ini sama, jadi kuadran ke-3 gitu. Mau kita putar kiri, putar kanan, sama saja. Jadi X sama dengan P plus K kali 180 derajat karena periode dari tangan adalah 180 derajat. Kali ini kita akan membahas contoh untuk yang pertama terlebih dahulu. Yaitu bentuk sinus X sama dengan sinus P. Jadi dalam persamaan trigonometri, kalau sini sin, ini harus sin. Nggak bisa, ini sin, ini cos, yang nggak sama. Ya, kalau sini cos, ini tangan, sini tangan. Oke, lanjut. Contoh. Tentukan himpunan penyelesaian sinus 3x min 15 sama dengan setengah akar 2 pada interval 0 derajat 360 derajat. Jadi nanti nilai X-nya harus antara 0 dan 360 derajat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang karena ini permintaan dari soal ini. Soal ini sin 3x min 15 derajat sama setengah akar 2 tentu saja tidak bisa dikerjakan secara langsung karena harusnya kalau di sini sin, sini juga sin. Sementara di sini sin, di sini nilainya. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Perhatikan berikut ini. Sinus 3x min 15 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, sinus 3x min 15 derajat sama setengah akar 2. Nah, setengah akar 2-nya kita ganti dengan sinus. Sinus berapakah yang hasilnya setengah akar 2? Makanya di sini harus hafal. Ayo, berapa kira-kira? Sinus berapakah yang nilainya setengah akar 2? Bagi yang lupa, ya kita kembali ke tabel tadi. Kita lihat tabelnya. Nah, sinus yang nilainya setengah akar 2 berapa derajat? Ya, 45 derajat. Berarti setengah akar 2 kita ganti dengan sinus 45 derajat. Nah, kita lanjut. Nah, ini. Nah, berarti di sini setengah akar 2 kita ganti dengan sinus 45 derajat. Ya. Sinus berapa? Sinus yang lain setengah akar 2 tadi kita
kita ganti jadi 45 derajat. Nah, gitu. Jadi sama-sama harus sinus. Gimana kalau beda? Ya nggak bisa. Kalau bisa disamain, silakan. Itu baru bisa. Ya, lanjut. Nah, dari sini kita peroleh 3X min 15 sama dengan 45. Nah, kayak tadi itu. Nah, rumusnya kayak tadi. Nah, ini nih rumus yang ini. X sama dengan P. Dan satu lagi, 180 kurang P. Karena di sini P-nya 45. Nanti 180 kurang 45. Plus K kali 360 derajat. Ya. Nah, ini yang ini ya. Ini kan 45. Jadi 3X min 15 sama dengan 45. Ini sudah sama-sama sin. Ya, ini bentuk yang pertama dulu ya. Yang ini dulu. Atau bentuk yang ini. Yang keduanya. Jadi ini. Nah, karena P-nya 45 derajat. Berarti. Ya. Jadi karena P-nya 45 derajat, berarti atau X sama dengan, di sini bukan X, ini 3X min 15 derajat ya. Makanya sebelah kirinya 3X min 15 derajat ya. Jadi ini bentuk yang pertama, X min 15 derajat sama dengan 45. Atau yang kurang keduanya, 3X min 15 derajat sama dengan 180 kurangi 45. Nah, nanti ini kita lanjutkan, kita hitung. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat yang pertama nih. Ini dulu ya. 3X min 15 derajat sama dengan 45 derajat tambah 360. Yang ini kita lanjutkan. Kira-kira gimana lanjutnya? Maka min 15 ini bisa kemana kan? Ya. Ya. Min 15 menjadi plus 15. Kita pindah ke ruas kanan. Berikutnya ini kira-kira jadi berapa? Ya, jadi 60 derajat. Iya, 60 karena 45 tambah 15. Ingat yang kita mau cari adalah X bukan 3X ya. Kita lanjut. Nah, lanjut. Nah, tadi kan 3X nih. Yang kita mau cari tuh X. Nah, coba pikirkan kalau ini supaya jadi X diapakan? Supaya ini X karena 3X semuanya kita bagi dengan 3. Nah, maka ini jadi X. Ini dibagi 3. Menjadi berapa? Jadi berapa? Ya, 20 derajat. Bagaimana yang 360? Sama juga dibagi 3. Berapa? Iya, 120 derajat. Ini X sama dengan 20 derajat ditambah K kali 120 derajat. Nah, K-nya ini bisa kita ganti sembarangan, tetapi harus memperhatikan batasnya. Misalnya ini kita ganti min 1, sebenarnya sih boleh saja diganti min 1. Ini kan jadi kalau ini min 1, min 120 kan. 20 min 120 kan min 100. Tapi kan nggak boleh bilangan di sini min dari soal. Berarti yang min 1 K-nya kita nggak pakai. Ya, karena melewati batas intervalnya. Ini sangat penting, harus diperhatikan. Walaupun prinsipnya K berapapun boleh. Iya. Nah, sekarang kalau K-nya 0. Berarti ini K-nya 0, 0 kali 120 kan. Jadi 20 derajat tambah 0, 20 derajat. Nah, ini boleh. Tuh, karena masih antara 0 dan 360. Bagaimana kalau K-nya 1? Ya, kalau K-nya 1 ini kan jadi 1 kali 120, jadi 120. 20 tambah 120, 140 derajat. Ya, masih boleh tentu saja. Kan kurang dari 360. Oke. Bagaimana kalau K-nya 2? 2 kali 120, 240. Tambah 20, 260. Masih boleh? Boleh. Bagaimana kalau 3? Tentu saja nggak boleh. Karena 3 kali 120 udah 360. Ditambah 20, 380. Padahal di sini harus kurang dari 360. Nah, jadi yang boleh cuma ini aja. Apakah selalu 0, 1, 2? Ya tidak, tergantung batasnya ini nanti. Nah, ini baru kita hitung yang bentuk ini. X sama dengan P plus K 360. Yang ininya belum. Yang ininya belum. Ya.
Lanjut sekarang kita hitung yang ini, halaman berikut. Ya, soal yang tadi, ini juga yang tadi nih. Dan ini sama. Nah sekarang kita mau ngitung yang ini. Nah ini nanti disederhanakan 180 kurang 45. Ya, kira-kira berapa tuh? Ya, 135. Kita kerjakan dengan cara yang sama tadi. Ya, maka min 15 kita ke ruas kanan. Nah, ini kan pindah ke ruas kanan. 135 tambah 15, 100. Berapa? 50. Ya, jadi 3x sama dengan 150 plus k kali 3, 60 derajat. Ingat, yang kita mau cari adalah x, bukan 3x. Ya, lanjut. Nah, ini x. Karena 3x, berarti semuanya kita bagi 3. 3x bagi 3 jadi x. 150 bagi 3. Berapa? Iya, ini juga bagi 3. Ini juga bagi 3. Lanjut kita kerjakan k-nya. Kalau k-nya negatif bisa nggak? Ya, nggak bisa. Karena kalau k-nya negatif 1, min 120. 50 min 120 min 70. Min nggak boleh. Harus lebih dari. Ya, nggak bolehnya karena sudah dibatasi. Ya, min 120. Ya. Tambah 50. Min 70. Nggak bisa. Karena x-nya harus lebih dari 0. Bagaimana kalau k-nya 1? Kalau k-nya 0 dulu. Kalau k-nya 0, ini kan 0 tinggal 5 derajat. Boleh. Ya, boleh. Karena ini masuk antara 0 dan 360. Iya, kalau k-nya 1 kali 120 tambah 50, 170 masih boleh. Gimana kalau k-nya 2? 2 ini kali 120, 240, 50 tambah 240, 290. Boleh, masih boleh. Gimana kalau 3? Kayaknya nggak bisa. Karena ini aja kalau 3 kali 120, 360 tambah 50, 410 ya? Ya, nggak bisa. Karena paling besar 360. Lalu bagaimana menuliskan himpunan penyelesaiannya? Kita lihat. Dari yang ini, yang pertama kita dapat 20, 140, 260. Dari yang keluaran kedua ini, yang ini, kita peroleh 50, 120, 290. Maka kita tuliskanlah ini. Ya, kita tulis. Yang bagusnya kita tulis dari mulai yang kecil. Jadi himpunan penyelesaiannya 20, 50, 140, 170, 260, 290. Nah, seperti itulah cara menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk yang pertama. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih belum bisa dipahami, putar ulang. Masih belum bisa dipahami, bisa ditanyakan. Ditanyakan di WA, lewat WA. WA, lewat WA. Ya, jangan lewat WA. Ya, jadi ini himpunan penyelesaiannya. Nggak boleh kurang satupun, nggak boleh lebih sesuai dengan kenyataannya ini. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa WA ke nomor ini 081384455016. Oke, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.